Inilah versi nyata dari bertahan hidup di hutan. Seorang pria memulai dengan sebuah kapal rusak. Setelah mengumpulkan dan merenovasi selama setahun, ia berhasil menciptakan rumah impian di atas permukaan sungai. Di atas sana tidak hanya ada ayam yang ia pelihara sendiri, tetapi juga sayur dan buah yang ia tanam, sehingga ia bisa makan sayuran segar setiap hari. Bahkan ia juga mengolah sawah untuk menanam padi. Dia tidak perlu khawatir tentang makanan, benar-benar mewujudkan konsep bertahan hidup dimanapun dia berada. Karena rumahnya hancur akibat banjir, sedihnya, Aoi memutuskan untuk membangun rumah baru di atas air. Dengan cara ini, ia tidak perlu khawatir rumahnya akan hancur. Bambu di lereng bukit sangat melimpah, sehingga Aoi dengan mudah mengumpulkan banyak bambu yang akan digunakan sebagai bahan bangunan. Aoi segera mengumpulkan cukup bambu, sekarang ini sudah cukup untuk menopang 10 dirinya. Aoi memanfaatkan bambu yang ia buat sendiri. Ia pergi mencari tanah datar di kejauhan, mengubah beberapa bambu yang tidak diinginkan menjadi bambu runcing untuk mengikat tabung bambu di bagian bawah. Bisa dibilang pemanfaatan bahan sangat maksimal. Ini adalah fondasi rumahnya di atas air, harus dipasang dengan kuat agar tidak runtuh. Jika tidak, rumah barunya akan langsung menghilang di permukaan air. Ia mengikat semua bambu dengan baik, memanfaatkan saat permukaan air cukup tenang. Aoi pergi ke gunung untuk menebang beberapa pohon jati, bersiap menggunakan batangnya untuk membangun rumah. Pohon jati tidak terlalu berat, sehingga Aoi bisa mengangkutnya dengan mudah. Selama mengumpulkan batang pohon, ia juga menemukan beberapa kayu bekas yang sangat cocok untuk dijadikan furnitur. Setelah mengumpulkan kayu, Aoi pertama-tama mengupas kulit pohon jati agar batangnya bisa digunakan lebih lama, sementara kulitnya bisa digunakan sebagai bahan pengikat. Ketika hari kedua tiba, Aoi menggambar sketsa sederhana untuk rumah barunya, kemudian menggunakan pohon jati sebagai dasar, menghubungkannya dengan bambu di bawah. Luas rumah barunya akan sangat besar, jadi fondasi di bawah tidak boleh kecil. Setelah Aoi mengikat kerangka dasar, fondasi ini sudah sangat kokoh. Dengan cara ini, meskipun fondasi goyang, percikan air tidak akan menyebar. Setelah ada lantai, lantai juga tidak boleh ketinggalan. Cukup dengan membelah bambu, meletakkannya di atas lantai. Dengan cepat Aoi menyelesaikan satu area dan kemudian untuk membangun dinding dengan lebih baik. Ia pertama-tama menggunakan gergaji untuk membuat alur di pohon jati, kemudian menggunakan pahat untuk mengeluarkan bambu dengan bantuan berbagai alat. Aoi bisa menyelesaikan kayu ini dalam 1 hari. Selanjutnya, ia membuat alur di kerangka, ukuran tentu saja sesuai dengan diameter bambu. Setelah selesai, ia bisa memasukkan tiang dengan kokoh ke dalam kerangka. Area kecil ini akan menjadi kamar tidurnya. Setelah memasukkan tiang, ia langsung memasukkan kayu penghubung, sehingga 4 tiang tidak akan mudah goyang, kemudian membangun kerangka atas dan bawah. Ditambah dengan tiang atas dan balok utama, kerangka sudah selesai. Aoi yang sangat ingin memiliki rumah, langsung mengandalkan tiang untuk mengikat kerangka berbentuk manusia. Kemudian mengatur semua pengukuran, efisiensinya bisa dibilang sangat cepat. Dalam 1 hari rumah, sudah memiliki bentuk awal, untuk atap yang lebih kokoh dan tahan lama. Aoi pertama-tama memotong bambu menjadi potongan pendek, kemudian membelahnya menjadi lembaran bambu, dan meletakkannya di atap. Hari ini tampaknya akan turun hujan. Jadi Aoi juga tidak membuang waktu, ia menyusun ubin atap dengan 2 lapisan yang saling bertumpuk, sehingga saat memasang ubin di kemudian hari akan lebih mudah. Dari jauh terlihat seperti sebuah pavilion. Pembuatan ubin sangat sederhana. Aoi pertama-tama memotong tabung bambu menjadi 1/2 meter, kemudian membelahnya dengan tepat menjadi 2 bagian. Satu bagian menjadi lembaran bambu, bagian lainnya ia belah menjadi lembaran lebar, kemudian menggunakan yang sempit sebagai kerangka, menyusun yang lebar secara bersilangan, sehingga terbentuk sebuah ubin. Ini adalah teknik yang sangat praktis di zaman kuno. Setelah Aoi membuat banyak ubin, karena sulit mengangkutnya ke atap, ia menggali lubang di tanah. Membuat alat pengangkat sederhana, kemudian menumpuk ubin bambu, hanya perlu menggunakan alat pengangkat. Untuk mengangkatnya, ubin utama akan dengan sendirinya naik ke atap. Dengan cara ini, pengangkutan tidak memerlukan tenaga sama sekali, dan menghemat banyak waktu bagi Aoi. Saat ini ia bisa menggunakan bambu sebagai bahan pengikat, mengikat ubin bambu dengan kuat di atas balok atap. Jaring bambu yang saling silang dapat efektif menghalangi sinar matahari. Di dinding gunung ia juga membuat pinggiran luar yang dapat lebih efektif mengalirkan air. Setelah ubin terpasang, ia akhirnya memiliki rumah yang tidak tertiup angin dan tidak bocor. Kelembapan di permukaan air sangat tinggi, jadi ia melakukan penyesuaian pada lantai. Cukup dengan meletakkan kayu kering di atas kerangka dasar,
Kemudian meletakkan papan utama yang sudah dipotong. Sebuah rumah kecil bergaya Asia Tenggara telah selesai. Saat ini Aoi bisa membawa anjingnya untuk pindah ke rumah baru. Sekarang rumah ini masih jauh dari impian yang dia inginkan. Tapi ini adalah awal yang bagus, karena di luar belum ada tempat yang bisa diinjak. Jadi setelah mengukur panjangnya, Aoi memotong tong minyak yang sebelumnya ditutup menjadi ukuran yang sama, dan meletakkannya di atas tabung bambu sebagai kerangka dasar tong minyak yang lebih ringan. Membuat katuk bambu tidak terlalu dalam. Setelah semuanya terpasang, Aoi mengambil 2 batang bambu panjang, meletakkannya di atas tulangan untuk mengikat kerangka. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir kerangka akan goyang. Kemudian, dia mengikuti cara lama, memotong bambu menjadi potongan-potongan tipis dan meratakannya di atas kerangka sebagai lantai. Hanya perlu menggunakan paku untuk mengikat batang bambu, jadi tidak perlu khawatir lantai akan goyang. Dalam waktu 1 hari, Aoi berhasil menggandakan luas rumah barunya. Sekarang anjingnya bisa turun dari tempat tidur dan bergerak. Setelah dia menyelesaikan lantai di samping, untuk memudahkan dirinya kembali ke tempat tidur, dia mengukur jarak terlebih dahulu. Kemudian menggunakan pahat dan potongan bambu untuk membuat tangga. Jarak antar anak tangga tidak terlalu tinggi, jadi ketika anjingnya sedikit lebih besar, dia bisa naik dengan mudah. Saat itu proyek perluasan Aoi sudah selesai sementara. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa makanan anjing, dan saat melihat ke sungai, dia menemukan banyak ikan. Dia sangat bersemangat dan langsung terjun ke dalam air. Tanpa alat, dia hanya bisa mengambil beberapa kerang, dan saat dia bersiap untuk membangun kompor, dia menyadari anjingnya sudah tumbuh banyak. Semua orang bilang anjing tidak peduli rumahnya miskin. Ketika hanya ada bara api di kompor, dia menggunakan cangkang kerang sebagai panci, meletakkan daging kerang di atasnya. Saat itu, bumbu Aoi hanya ada saus cabai. Untungnya ada garam dan rasa pedas, jadi makanannya tidak terlalu hambar. Setelah mengisi tenaga, Aoi kembali mencari beberapa bambu. Kemudian, dia memulai perjalanan di atas air. Kemanapun dia mengembara, rumahnya akan ada di sana. Aoi pergi ke sisi lain sungai. Dia mulai mengumpulkan beberapa tong minyak yang lebih kecil, bersiap untuk membangun dinding rumah. Dengan pengukuran yang tepat, kerangka dinding terpasang dengan kuat pada tiang. Sedangkan kerangka pintu hanya bisa dipaku untuk mengikat. Setelah menyelesaikan kerangka, dia tidak membuat dinding dengan cara yang sama seperti lantai, tetapi memilih untuk memotong bambu menjadi batang-batang kecil. Kemudian menempelkan satu persatu pada kerangka. Di Asia Tenggara yang lembab dan panas, celah yang wajar akan membuat Aoi tidak terlalu kepanasan di musim panas. Dengan suara ketukan yang teratur, dinding di sekelilingnya cepat terpasang. Untuk mencegah keruntuhan di kemudian hari, dia juga memperkuat bagian atas dan bawah dengan batang bambu. Dan untuk pintu, dia tidak memilih menggunakan bambu, tetapi mengumpulkan semua kayu yang dia dapatkan saat baru tiba, dan setelah dipotong, yang lebih besar digunakan untuk membuat kerangka pintu. Yang lebih kecil langsung dipaku pada kerangka pintu, sehingga terbentuklah sebuah pintu kayu kecil. Hidup di atas air, dia juga tidak takut orang lain masuk, jadi pintu ini hanya berfungsi sebagai hiasan. Bagian atas dinding yang kosong terlihat sangat sederhana, jadi Aoi juga menyilang batang bambu seperti membangun pagar untuk mengelilingi keempat dinding. Saat itu, rumah utamanya baru dianggap selesai. Karena halaman sangat kosong, kemewahannya masih nol, jadi Aoi juga pergi ke gunung untuk mencari tanaman hijau. Dalam perjalanan, dia juga menemukan beberapa sulut. Dia pertama-tama memanaskan akar bambu dengan obor agar mudah dibengkokkan tanpa patah. Setelah mendapatkan 2 bingkai jendela, dia mengikat batang bambu di kedua sisi pintu, kemudian menggunakan sisa akar bambu untuk melilitnya berulang kali sehingga terbentuk bingkai pintu bergaya Asia Tenggara. Dan untuk mencegah anjingnya jatuh ke dalam koridor, dia juga dengan perhatian memasang pegangan. Terakhir, dia menggunakan tabung bambu sebagai alas, mengolah tanaman hijau yang dikumpulkan dan langsung meletakkannya di sekitar pegangan. Setelah hujan, air hujan akan langsung jatuh ke dalam pot, jadi Aoi tidak perlu menyiramnya sendiri. Saat ini, setelah modifikasinya, kemewahan rumah barunya langsung meningkat. Dan Aoi juga memanfaatkan waktu istirahatnya, membeli umpan dan kayu, pergi ke tepi sungai untuk menggali beberapa cacing, lalu langsung mulai memancing di katuk bambu. Meskipun alat Aoi sederhana, tetapi ikan di sini sangat rakus. Dalam waktu singkat, Aoi berhasil menangkap belasan ikan tilapia. Sebelum kompor dibangun, Aoi hanya bisa memasak dengan tumpukan api unggun, tetapi api ini juga sangat besar. Setelah menggoreng ikan dengan baik, dia menggunakan minyak yang tersisa untuk menggoreng tomat, membuatnya menjadi saus
kemudian mengembalikan ikan yang sudah digoreng untuk menyerap saus tomat. Meskipun suasananya sederhana, tetapi tampilannya masih cukup menarik. Aoi menikmati makanan ini, satu suap untuk anjingnya, satu suap untuk dirinya sendiri di sungai besar.